Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya umat di lingkungan Santo Paulus, wilayah 3 Santo Cornelius. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 60-66 ini dikatakan bahwa murid-murid banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Apakah dalam hidup ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian pernah mengalami pergulatan, masalah, tantangan, atau cobaan dalam hidup ini? Saya rasa hal ini pasti pernah dialami oleh kita semua. Tetapi melalui Injil hari ini, Yesus ingin mengajak kita untuk tetap percaya, untuk tetap berserah diri kepada Allah dalam setiap masalah, tantangan, atau cobaan hidup yang kita alami. Di sini Yesus berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Lalu juga berkata, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Setiap masalah yang kita miliki pastinya membuat iman kita menjadi bertanya-tanya, membuat iman kita goncang. Apakah Allah ada di dalam hidup kita? Apakah Yesus pasti menyelamatkan kita? Hal-hal itu pasti pernah kita alami dan sering kita jumpai dalam hidup ini. Tetapi dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tetap menjadi pengikut Kristus, untuk tetap percaya. Sampai pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian masih mengimani Kristus sebagai sumber keselamatan, sebagai juru selamat dalam hidup ini. Inilah yang menjadi permenungan dalam hidup kita saat ini. Apakah ketika kita menjadi murid-murid Kristus, kita sudah benar-benar setia dan taat dengan selalu percaya, dengan selalu mengandalkan hidup kita kepada Kristus? Dari sinilah saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk tetap mengandalkan hidup kita kepada Allah, menyerahkan apapun yang kita alami ini, segala sakit penyakit, segala cobaan, segala masalah hidup, keluarga kita, rencana hidup kita ke depannya, dan apapun yang kita miliki ini untuk menyerahkannya kepada Allah. Karena dengan iman yang percaya, maka kita akan memperoleh keselamatan akan kehidupan kekal. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Terima kasih, berkah dalam.